Resident Evil: Extinction merupakan sebuah film aksi horor fiksi ilmiah di tahun 2007 yang disutradarai oleh Russell Mulcahy dari naskah yang ditulis oleh produser Paul W.S. Anderson. Film ini merupakan instalmen ketiga dalam seri film Resident Evil yang diadaptasi dari video game Resident Evil produksi Capcom. Film ini menceritakan tentang Alice, bersama dengan sekelompok orang yang selamat dari Raccoon City berusaha melakukan perjalanan melintasi padang gurun untuk menuju Alaska agar dapat lolos dari para zombie. Film ini dibintangi oleh Milla Jovovich yang memerankan kembali karakter Alice dari dua film sebelumnya, Resident Evil 2002 dan Resident Evil Apocalypse 2004, serta menampilkan pemeran lain termasuk Odette Feher dan Ali Larter. Film ini dirilis pada tanggal 20 September tahun 2007 dan didistribusikan oleh Screen Gems. Dengan budget sebesar $45 juta, film ini menduduki nomor 1 di box office di Amerika Utara pada akhir pekan perilisannya, yang meraup pemasukan sebesar $23 juta pada 2.828 bioskop. Dan akhirnya film ini memperoleh total pemasukan sebesar $147 7 juta dalam pemutarannya di seluruh dunia. Setelah sukses di box office, sekuelnya Resident Evil Afterlife dirilis pada tahun 2010 dan kemudian diikuti oleh sekuel berikutnya lagi, yaitu Resident Evil Retribution 2012. Alice terbangun dari bak mandi di rumah sakit. Dia bingung ketika melihat sekelilingnya dan juga kelihatan ketakutan. Dia kemudian keluar dari kamar mandi dan memakai pakaian yang sudah tersedia di tempat tidurnya. Dia pun keluar menuju ruangan dan memandang sekelilingnya dengan perasaan sedang diburu. Di tempat tersebut, Alice menjumpai beberapa jebakan yang dapat dilaluinya, namun dia akhirnya terbunuh. 3 ilmuwan perusahaan The Umbrella mendekati. Salah satunya adalah Dr. Isaacs yang memberitahu yang lainnya untuk mengambil sampel darahnya. Tubuh Alice kemudian dibuang ke dalam lubang yang terdapat ratusan klon Alice. Zoom kamera keluar dari pintu masuk tempat itu, dan terlihat seperti sebuah gubuk yang dikelilingi oleh pagar tinggi dan di luarnya terdapat ratusan zombie mencoba untuk masuk. Umbrella mengira mereka sudah menahan penyebaran T-virus, namun mereka salah. Setelah virus menyebar di Raccoon City, dalam seminggu sudah menjangkau Amerika dan dalam sebulan di seluruh dunia. Virus ini tidak hanya membahayakan nyawa manusia, danau dan sungai pun mengering, hutan menjadi gurun, kemudian seluruh benua akan menjadi gurun tandus. Perlahan tapi pasti, bumi akan menjadi layu dan mati. Beberapa orang yang selamat selalu berpindah-pindah tempat untuk bertahan hidup. Alice mengembara sendirian. Dia memiliki kemampuan psionik yang diperoleh dari T-virus di cerita film sebelumnya. Isaacs menganggap Alice merupakan prioritas utama karena dia memiliki kemampuan untuk mengobligasikan virus. Dia mencoba membujuk Dewan Umbrella bahwa dia dapat menggunakan antibodi darah Alice untuk mengembangkan serum yang tidak hanya bisa melawan efek dari T-virus, namun juga bisa membalikkan keadaan, yakni menjinakkan orang yang sudah terinfeksi virus tersebut. Karena Isaacs mengkloning genetik Alice tidak berhasil, pemimpin baru Umbrella, Albert Wesker, memerintah Isaacs menemukan jalan keluar untuk menjinakkan para zombie dalam seminggu. Sementara itu, rombongan konvoi Claire Redfield, termasuk warga Raccoon City yang selamat, Carlos Oliveira dan LJ, bersama para korban baru lainnya termasuk Kamart, Mickey, Chess dan Nurse Betty, melakukan perjalanan lintas negara untuk mencari orang-orang yang selamat lainnya. Saat mencari persediaan makanan dan lainnya untuk perjalanan mereka, LJ digigit oleh zombie. Keesokan paginya rombongan diserang oleh ratusan burung gagak yang telah terinfeksi. Burung-burung itu hampir mengalahkan mereka, membunuh Betty dan operator penyembur api yang menyebabkan api keluar tak terkendali. Saat itulah, Alice muncul dan menolong mereka.
Ellis menggunakan kekuatan psioniknya untuk menutupi langit dengan api dan membunuh burung-burung. Ellis kemudian diperkenalkan pada Claire, dan memberinya buku harian yang ia temukan. Buku yang memberitahu sebuah tempat yang bebas dari infeksi yaitu Alaska. Ellis dan Carlos meyakinkan Claire untuk mengajak rombongannya menuju ke sana, dan mereka setuju. Namun untuk ke sana, mereka dipaksa mampir ke Las Vegas dulu untuk memperoleh perbekalan perjalanan, di mana di sana dipenuhi oleh para zombie. Upaya Isaacs untuk menjinakkan orang-orang yang terinfeksi telah menyebabkan berkembang biaknya zombie baru. Petugas keamanan Wesker, Kapten Slater, memperingati Isaacs atas tindakannya yang telah mengabaikan peraturan Umbrella. Hologram Ratu Putih mendeteksi lokasi Ellis berdasarkan pada aktivitas psikokinesisnya, dan Isaacs memiliki peti yang diisi dengan beberapa zombie baru untuk dikirim menyergap rombongan konvoi untuk melawan perintah dari Wesker. Setelah itu, Carlos dan sebagian besar rombongan terinfeksi T-virus, termasuk Chase dan Mickey yang tewas dalam penyergapan tersebut. Isaacs mencoba untuk mengendalikan Ellis dengan sistem jarak jauh, tapi dia terus melawan perintah program. Ellis menemukan lokasi Isaacs dan dia terinfeksi ketika mencoba melarikan diri. Ellis dan Kamart kemudian memakai komputer Isaacs untuk melacak jalur penerbangannya, mencari lokasi bawah tanah perusahaan The Umbrella. Konvoi tiba di tempat Umbrella yang dikelilingi oleh ratusan zombie. Carlos mengorbankan dirinya dengan mengendarai truk kegerombolan zombie dengan membawa peledak, memberi kesempatan kepada Ellis dan Claire untuk memuat rombongan ke helikopter, namun Ellis memutuskan untuk tinggal di belakang. Slater menemukan Isaacs di laboratorium menyuntik dirinya dengan antivirus dalam dosis tinggi untuk melawan infeksi lukanya. Karena Isaacs digigit oleh makhluk yang sudah dirawat dengan serum baru, malah menyebabkan mutasi pada tubuhnya. Isaacs membunuh Slater dan semua pekerja di fasilitas, namun hanya terbatas di tingkat laboratorium atas. Memasuki fasilitas, Ellis bertemu dengan hologram Ratu Putih dan memberitahu Ellis bahwa darahnya adalah obat untuk T-virus. Dalam perjalanan ke laboratorium bawah, Ellis menemukan salah satu klonnya yang masih dalam tahap pengembangan. Klon terbangun, namun tampaknya pingsan karena shock. Selama pertempuran antara Isaacs dan Ellis, mereka menemukan berada di ruangan laser The Hive, dan otomatis laser menjadi aktif dan mengiris Isaacs dalam bentuk kubus. Saat laser menuju ke Ellis, sistem dinonaktifkan oleh klonnya yang telah sadar. Sementara itu, Claire bersama yang lainnya telah pergi dengan selamat di helikopter.